Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di Iip Channel bersama saya Iip Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema mantan tak akan pernah kembali ketika kamu nangis terus. Ya. Jadi banyak tuh orang dikhianati oleh mantannya, kemudian jadi sedih terus, jadi nangis terus. Dan itu akan sangat berpengaruh ya kepada seluruh aspek kehidupan kita lainnya. Padahal hidup kita ini kan tidak hanya untuk mengejar-ngejar mantan. Ada begitu banyak hal yang harus kita kejar ya. Mengejar cita-cita kita, mengejar kesuksesan dalam kehidupan kita, dan yang lebih penting lagi, mengejar keselamatan dunia akhirat. Nah, tetapi ketika orang bersedih terus, nangis terus ya, semuanya jadi serba malas ya. Mau menyelesaikan kuliah jadi malas, mau bekerja jadi kehilangan semangat ya. Mau apapun, semua terasa lemes ya. Padahal mantan tidak akan pernah kembali ketika melihat kita terus larut di dalam kesedihan karena dia mengkhianati kita. Coba nih ya, saat kita masih ganteng kalau yang laki-laki, saat kita masih cantik-cantiknya kalau yang wanita, mantan sudah mengkhianati kita. Apa iya dia mau kembali kepada kita ketika dia melihat ya, setelah perpisahan itu terjadi, kita jadi menganggur ya, karena sedih terus, tidak doyan makan, badan jadi kurus kering ya. Orang nangis terus itu kan akan kelihatan tuh kantong matanya membengkak ya, dan terlihat jauh lebih tua daripada usianya. Saat kita masih ganteng-gantengnya, saat masih cantik-cantiknya pun, mantan sudah mengkhianati kita. Apalagi ketika ketampanan kita memudar, kecantikan kita memudar ya. Ya, dia tentu tambah tidak menginginkan untuk kembali kepada kita lagi. Ya, kenapa sih mantan mengkhianati kita? Kan kita langsung bisa lihat tuh jawabannya dari orang ketiga. Orang ketiga itu apa kelebihannya dibanding kita? Lebih ganteng, lebih cantik. Oh, artinya mantan mengejar seseorang karena fisiknya. Ya, apa kelebihan dari orang ketiga? Orang ketiga itu kaya, jauh lebih kaya, lebih sukses daripada kita. Bisa memenuhi semua mimpi-mimpi mantan, keinginan-keinginan mantan. Oh, artinya mantan mengejar-ngejar orang karena hartanya, kan begitu. Sehingga bersedih itu membuat kita akan kehilangan dua hal yang justru teramat sangat diinginkan oleh mantan. Sedih terus membuat kita jadi tidak ganteng lagi, ya. Membuat kita jadi kehilangan kecantikan kita, ya. Sedih, malas mandi, ya, kehilangan nafsu makan, kurang istirahat, dan seterusnya. Kita jadi kelihatan sangat tidak menarik, pesona kita pudar. Begitu juga sedih membuat kita kehilangan semangat kerja kita, peluang kita untuk jadi orang kaya juga menjadi semakin menipis ya. Nah, sehingga bagaimana kita bisa memenangkan hati mantan kembali jika kita tidak memiliki dua hal yang paling mantan inginkan ini. Nah, begitu. Tapi sebelum kita bahas lagi lebih jauh ya, jangan lupa yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini.
Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama ya. Nah, jadi intinya bahwa sedih boleh, itu manusiawi ya. Tapi jangan lama-lama ya. Karena tadi kita harus menyadari betul bahwa mantan tidak akan pernah kembali kepada kita saat dia melihat kita tidak ganteng, tidak cantik. Ya, mantan tidak akan pernah kembali kepada kita ketika dia tahu bahwa kita tidak kaya, kita tidak punya apa-apa. Kalau menginginkan mantan kembali, kuncinya kita harus memiliki apa yang sangat mantan inginkan. Dan jawabannya kan langsung kelihatan tadi pada profil orang ketiga. Kenapa sih mantan sampai begitu tega mengkhianati kita yang sudah begitu mencintainya, sudah berkorban segalanya untuk dia? Kenapa mantan tega? Ya karena tadi melihat seseorang yang jauh lebih menjanjikan dari kita. Melihat seseorang yang jauh lebih prospektif dari kita. Melihat seseorang yang jauh lebih mempesona dari kita. Karena itu segera bangkit. Ya, jangan menunda-nunda waktu, ya. Segera bangkit. Segera berbenah. Menata hidup kita, mengejar kembali cita-cita kita yang sempat kita abaikan saat kita bersedih karena dikhianati oleh mantan. Mantan bisa mengkhianati kita karena orang ketiga memiliki apa yang dia inginkan. Ya, satu kali orang mengkhianati, mudah saja bagi dia untuk berkhianat kembali. Saat ada seseorang yang jauh lebih keren, lebih cantik, lebih ganteng daripada orang ketiga, jauh lebih kaya daripada orang ketiga, mudah saja bagi mantan untuk mengkhianati orang ketiga. Ini memang cinta yang sulit ya. Kalau kita mencintai seseorang yang memiliki sifat dan karakter yang demikian. Ya, selama kita masih cantik, masih ganteng, dia akan mencintai kita. Ditambah lagi kita kaya raya. Artinya apa? Yang dia cintai bukan hati, tetapi fisik, harta. Tapi bagaimana lagi kan? Ketika memang kita sudah mencintai dia, ya mau tidak mau, kita harus menerima dia dengan segala kekurangannya tadi. Nah, maka kalau kita menginginkan mantan kembali tanpa harus bersusah-susah mengejar-ngejar dia, tidak usah capek mengejar-ngejar mantan. Cukup yang kita kejar-kejar sekarang adalah kesuksesan kita, pekerjaan kita, pendidikan kita. Ya, maka saat kita sukses, mantan yang akan mengejar-ngejar kita. Seperti kemarin, mantan mengejar-ngejar orang ketiga karena orang ketiga kaya raya, terlihat mempesona, dan seterusnya. Karena itu kembali lagi, bangkit, kerja keras. Ya, kalau duit kita banyak, otomatis ya penampilannya akan mempesona tuh. Duit kita banyak, mobil kita harganya 1 miliar ya, pakaian yang mahal, begitu, handphone yang mahal, perhiasan yang mahal, bisa perawatan ke salon dan seterusnya. Itu otomatis kan, penampilan kita akan menjadi menarik seiring semakin banyak uang yang kita miliki. Karena itu, kerja keras. Orang akan menjadi kaya jika dia mau bekerja dengan sungguh-sungguh, totalitas bekerja keras. Siapa yang bekerja, dia akan mendapatkan rezekinya. Siapa yang kerjanya paling tekun, maka dia akan mendapatkan rezeki yang paling banyak.
wa alaysa lil insani illa masya', dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.